pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. KPU di Sumsel mengimbau semua pihak tetap menjaga kondusivitas, apapun hasil dari pemilihan kepala daerah nanti. Pemilih tunanetra di Palembang antusias gunakan hak suara mereka pada pilkada serentak. Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan pagi ini, Kamis 28 November 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. KPUD Sumsel mengimbau semua pihak tetap menjaga kondisi kondusif apapun hasil dari pemilihan kepala daerah nanti. Pasca penyaluran hak pilih pada pilkada di Sumatera Selatan, tepatnya pada Rabu 27 November tahun 2024, Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya untuk tetap menahan diri hingga hasil final keputusan dari KPUD calon kepala daerah yang terpilih di Sumatera Selatan. Andika mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, mengingat seluruh calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Sumatera Selatan merupakan putra Sumatera Selatan. Kenapa kita nggak perlu berkonflik? Ya, karena kita ini semua ini kan yang jadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur, yang jadi wali kota, calon wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua warga Sumatera Selatan. Sebenarnya inilah pengejawantahan demokrasi itu. Sementara itu berkaitan dengan penyaluran logistik hasil penghitungan di tingkat TPS, Andika juga mengharapkan kepada seluruh panitia maupun pihak pengamanan untuk tetap menjaga keamanan dan memastikan logistik tiba sesuai dengan ketentuan dengan hasil yang diharapkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum memastikan semua warga yang memiliki hak pilih mendapat perlakuan yang sama di TPS sehingga bisa memberikan hak suaranya dengan baik. Pada pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November, anggota KPU Sumsel Divisi Teknis Handoko mengatakan setiap pemilih mengantri jika pada saat akan mencoblos suasana TPS ramai. Adapun pemilih membawa syarat KTP atau undangan dari panitia di TPS sebelum mencoblos. Handoko menambahkan hanya saja apabila ada pemilih yang ingin didahulukan tanpa mengantri, boleh saja dengan koordinasi petugas ke TPS. Selain itu, pendengar juga berlaku bagi pejabat di Sumsel, seperti gubernur, ketua KPU, wali kota, kejati yang hendak mencoblos tanpa mengantri, maka koordinasi dengan petugas TPS. Selanjutnya kita simak seperti apa komentar masyarakat. Halo, selamat pagi. Saya Naomi dari Sabta Marga. Evaluasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu keamanan, seperti konflik antar pendukung, intimidasi, atau tindakan kekerasan. Langkah seperti penambahan personel keamanan, pengaturan lokasi TPS yang strategis, dan pembatasan akses ke area TPS dapat membantu mencegah insiden. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Fajar dari Jakabaring. Pelibatan warga dalam menjaga keamanan seperti pembentukan tim pengawas independen dari komunitas setempat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih memiliki kontrol atas keamanan lingkungan mereka selama pemilu. Sekian, terima kasih. Saya merasa proses pencoblosan sudah cukup baik, tapi masih ada masalah dalam antrean panjang di TPS. Mungkin kedepannya bisa ada penambahan jumlah TPS supaya lebih efisien. Harapan saya semoga pemilu makin transparan dan hasilnya benar-benar mencerminkan suara rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita simak wawancara reporter RRI Rocky Pratama bersama Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto. Baik, Pak Sunarto, pencoblosan sudah berlangsung kemarin. Nah, kita ingin tahu bagaimana pantauan polisi terkait keamanan pilkada di wilayah Sumsel sejauh ini, Pak. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, kemudian juga antusias warga, kita lihat luar biasa, namun demikian tetap dalam koridor terkendali
Jadi bisa disampaikan secara umum situasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan masih cukup aman, kondusif. Berapa personil yang dikerahkan dalam pengamanan pilkada ini, Pak? Iya, jadi untuk personil dari Polda dan jajaran 7.000 lebih kita turunkan, kemudian juga ada backup dari TNI, kemudian juga ada penebalan dari Linmas, sehingga total keseluruhan itu ada 34.000 sekian. Ditempatkan di mana saja? Ditempatkan di mana saja personil itu, Pak? Iya, mereka pengamanan TPS, melaksanakan kegiatan patroli, kemudian juga pasukan cadangan yang kita tempatkan di beberapa wilayah itu. Mereka masih standby di sana, masih mengamankan di lokasi. Dipastikan lagi bahwa tidak ada riak gangguan Kamtibmas sejauh ini, Pak, ya? Jadi kita mengkategorikan beberapa TPS itu, ada yang kategori aman, kategori bukan aman ya, kurang rawan 1, rawan 2 gitu. Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa rawan di sini bukan artian dalam arti kemudian rawan gangguan Kamtibmasnya itu sendiri, misalnya rawan pidana, bukan seperti itu. Rawan ini lebih kepada karena situasi geografi, jadi karena jaraknya jauh antara satu TPS dengan TPS yang lain gitu, sehingga kalau itu kemudian dibebankan kepada satu anggota saja, dia akan kesulitan untuk memantau. Jadi pembagiannya itu ada yang satu anggota dia mengamankan 4 TPS. Nah, dia di kota, kemudian aman, kemudian jaraknya relatif dekat. Tapi yang kalau yang jauh-jauh itu ada satu anggota, kemudian juga kita berdampingan dengan dari TNI dan dari Linmasnya begitu. Klasifikasi rawan ringan hingga tinggi itu ada di wilayah mana saja sejauh ini, Pak? Ada seperti di Muratara, kemudian di daerah Oki, dan banyak yang di pelosok-pelosok ini yang kemudian jaraknya jauh, kemudian juga karena sarana transportasi yang digunakan harus melalui sarana air misalnya begitu. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Demikian wawancara kami bersama Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar pemilih tunanetra di Palembang antusias menggunakan hak suara mereka pada pilkada serentak. Puluhan tunanetra di Kota Palembang antusias menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 di tempat pemungutan suara atau TPS 19, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Agus Palsa, salah satu pemilih tunanetra TPS 19 mengatakan fasilitas untuk pemilih tunanetra pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti template huruf braille pada surat suara yang relatif lebih mudah digunakan. Namun warga RT 30 Komplek Tunanetra Kelurahan 8 Ilir ini juga memberikan catatan atas pelaksanaan pencoblosan, seperti keinginannya untuk diberikan orientasi agar dapat masuk ke bilik suara tanpa pendamping. Dari tahun ke tahun memang mengalami perbaikan, walaupun masih ada ininya kan, ada kekurangannya kan. Apa misalnya? Ya kekurangannya itu ya kita belum benar-benar mandiri gitu. Karena dari sisi orientasi kan kita kan tidak orientasi dulu kan di TPS kan. Masih tetap harus dituntun mau ke TPS-nya kan. Ke bilik suaranya maksudnya kan. Tapi dalam sisi pencoblosan alhamdulillah sudah mengalami kebaikan, sudah ada panelnya, braille-nya bisa dibaca. Alhamdulillah. Jadi Bapak pengennya ke bilik suara itu bisa sendiri harusnya? Ya, harusnya seperti itu kan. Memang mungkin ini kan panitia agak sulit, terutama mencari sisi lokasi kan.
Sementara itu, Ketua KPPS 19 Nuryadi mengungkapkan secara keseluruhan jumlah pemilih di TPS sebanyak 360 orang, sedangkan untuk pemilih tunanetra sebanyak 53 orang. Ia menjelaskan pihaknya memberikan pendampingan untuk para pemilih tunanetra untuk memastikan surat suara yang dicoblos sah. Di dalam TPS juga disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, beralih ke berita lainnya, Ditreskrimsus Polda Sumsel menggagalkan pengiriman 17,2 ton pupuk subsidi jenis NPK dan urea. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman 17,2 ton pupuk subsidi jenis NPK dan urea yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HIT. 4 pelaku termasuk pemiliknya ditangkap. Keempat pelaku distribusi pupuk subsidi ilegal tersebut adalah ABT, sopir sekaligus pemilik pupuk serta 3 sopir dan kenek yakni IS, GP, dan SO. Pupuk tersebut berasal dari Lampung dan rencananya akan dijual di Banyuasin. Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Kompol Andre Setiawan menjelaskan, mereka ditangkap setelah 1 truk terjaring di Jalan Raya Betung Sekayu, Desa Purbalingga, Banyuasin. Pengembangan lebih lanjut berhasil menangkap 1 truk lagi di lokasi yang sama. Berawal dari 1 unit kendaraan dengan nomor PE 83 sekian IY yang dikendarai oleh TSK ABT dan didampingi dengan supir cadangannya yaitu TSK IS. Ini membawa subsidi jenis NPK, Poska, dan urea. Memang kita sudah melakukan pendalaman pada saat tibanya di Palembang. Ini kita langsung melakukan penangkapan karena setelah kita dalami tidak ada dokumen. Dari hasil pengembangan tersebut didapat kembali 1 unit truk BI 90 sekian Q yang dikendarai oleh TSK GP dan saksi saudara EP mengangkut pupuk juga tanpa dilengkapi dokumen. Sebenarnya 2 kendaraan ini juga masih terhubung dalam 1 jaringan ini. Para pelaku menjual pupuk dengan harga melebihi harga eceran tertinggi atau HIT. Keempat tersangka beserta barang bukti kini diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan akan menggelar Piala Suratin U17 pada akhir November 2024. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan (Aspro PSSI Sumsel) akan menggelar Piala Suratin U17 pada akhir November 2024 ini. Kompetisi ini akan diikuti oleh 6 tim sepak bola muda yang siap memperebutkan gelar juara, yaitu DPD-FC, Persilalahan, PS Palembang, Satria Muda, Musirawas, Porsiba FC Tanjung Inim, dan juga Persegerata. Sekretaris Umum Aspro PSSI Sumsel Syahril Musa menekankan pentingnya turnamen ini sebagai bagian dari pembinaan pemain muda di daerah. Piala Suratin U17 juga sangat penting sebagai bagian dari program PSSI Pusat dan juga sebagai sarana pembinaan sepak bola muda di Sumatera Selatan. Di samping program itu sudah berjalan sebagaimana program tahunan di kalender PSSI, kita juga ingin mengambil dari unsur pembinaan dari bawah, dari U17 itu untuk persiapan juga nanti menghadapi event-event yang diperlukan oleh ASPRO. Tim terbaik dari turnamen ini akan mewakili Sumsel dalam putaran nasional Piala Suratin U17 yang akan digelar di Solo pada 7 Desember mendatang. Selain itu, Aspro PSSI Sumsel juga memiliki rencana untuk melanjutkan program pembinaan dengan menggelar Piala Suratin U13 dalam waktu dekat, guna mencari bibit-bibit pesepak bola potensial di usia yang lebih muda.
Dari Jakabaring Sport City, Aero Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya KPUD Sumsel pendengar mengimbau semua pihak tetap menjaga kondisi kondusif apapun hasil dari pemilihan kepala daerah nanti. Pemilih tunanetra di Palembang antusias menggunakan hak suara mereka pada Pilkada serentak 2024. Informasi lainnya dapat Anda akses pendengar melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.